Awalnya saya kira perubahan ini biasa aja guys. Tapi setelah keliling ternyata suasana perubahan ini cukup lega dan nggak sumpek guys. Lokasinya ada di Gunung Sindur ya, cuman 20 menitan dari Pamulang guys. Memang ada beberapa bagian dari rumah ini yang masih bisa disesuaikan biar lebih maksimal buat kamu guys. Cocok nih buat kamu yang suka utak-atik rumah sendiri. Saya Mr. Iji, selamat datang di channel Iji Home. Di sini saya akan bantu kamu untuk lihat langsung suasana dalam rumah ini maupun lingkungan dari perumahan ini guys. Sampai hal-hal kecil yang biasanya itu nggak kelihatan di brosur itu guys. Hari ini kita lagi ada di rumah tipe 35 ya, tanahnya 60. Cocok banget buat kamu yang cari rumah yang simple, harganya masih sangat terjangkau, tapi tetap nyaman buat ditinggalin. Nah, rumah ini punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan untuk tata ruangnya mendingan kamu lihat sendiri guys. Rumah ini memiliki dimensi lebar 6 meter dan panjang ke belakangnya 10 meter. Nah, desainnya itu bisa kelihatannya guys ya. Ini adalah modern minimalis sih, cukup standar modelnya. Rumah ini memiliki carport dengan dimensinya itu lebarnya 3 meter guys ya. Terus dari ubin itu sampai ke titik saya berdiri ini itu sekitar 4,5 meter. Nah, kalau untuk mobil sih Toyota Rush menurut saya di sini masuk lah. Kalau untuk Jazz, wah pastinya lega guys. Nah, rumah ini juga dilengkapi dengan taman ya, dengan dimensinya itu 3 meter lebar, 3,5 meter ke belakang. Nah, kalau misalnya kalian perlu parkir tambahan, nah ini taman ini nih bisa nih dipotong nih, tinggalin aja lah sekitar 60 cm apa 50 cm buat taman kecil di sana, maka kalian bisa memiliki parkir tambahan di rumah kalian guys. Lumayan kan guys, buat parkir motor, sepeda, dan lain-lain. Nggak usah buang-buang waktu guys, kita lihat aja bagian dalam rumah ini guys. Nah, sekarang kita telah sampai di ruang tamunya nih guys. Nah, ruang tamu ini dimensinya 3 meter dikali 3,5 meter guys. Fungsinya adalah sebagai ruang keluarga tentunya ya. Di sini sudah ada dilengkapi dengan kursi sofa. Nah, ini ada kulkas di sini. Sekarang kita sudah sampai di area tengah dari rumah ini guys. Nah, area tengah ini lebarnya itu 3 meter dan panjang ke belakangnya ini adalah 3,5 meter. Nah, kalau untuk fungsinya udah jelas lah ya, untuk ruang tamu lah biasanya. Tapi karena zaman now itu kita jarang ada tamu ya, biasanya ruang tengah itu difungsikan untuk ruang untuk kumpul keluarga. Nah, di ruangan ini sudah terdapat sofa. Ini juga kulkas ada di sini nih guys. Biasanya di belakang nih. Dan satu lagi untuk area gerakan cukup lega guys ya. Ini bisa kalian lihat sendiri tuh. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau saya sih melihat TV ini nih nggak perlu lah di sini pakai meja ya. Cukup ditempel di dinding. Ini meja ini kalau perlu dihilangkan saja supaya jalan masuk dari pintu itu sampai ke sini ini menjadi lebih lega. Ini kan sekitar 70 cm kali ya. Ini kalau meja ini kita hilangkan, ini kan 40 cm, ini kita bisa dapat tambahan jalan masuk yang begitu luas guys. Sampai 100 sampai 120 cm. Ruang tengah ini masih memiliki area untuk meja makan guys. Nah, ini kalau dari furniture ya buat berdua ya. Kalau punya anak 2 agak repot sih guys. Taruh kursi di sini satu, taruh kursi di sini satu, mungkin meja makan juga agak digedein, yang mengakibatkan area gerak dari rumah ini atau dari ruang tengah rumah ini akan jauh lebih sempit guys. Tapi kalau saya pribadi kan di rumah itu tidak menggunakan meja makan, karena kalau kami itu makan biasanya di ruang tamu atau ruang keluarga atau di kamar masing-masing. Nah, meja ini ya tinggal dihilangkan aja. Terus ruang gerak dari ruang tengah ini akan menjadi jauh lebih luas. Tapi kalau buat kamu yang pengen rumah itu tetap ada meja makan, nah kalian harus tonton di bagian berikutnya nih. Sekarang kita ke bagian yang menjadi wilayahnya kaum wanita nih guys. Oke, ini adalah dapur dengan dimensi lebarnya 3 meter dan panjang ke dalamnya itu 2 meter guys. Nah, ini bisa dilihat sendiri udah dilengkapi dengan furniture juga. Nah, untuk area geraknya sendiri seperti kalian lihat sendiri guys, ini cukup lebar guys. Oh ya.
Dapur ini kalau kita lihat dari kompornya ya, ini kan area kompor ya. Ini kompornya 3 ya, 1, 2, 3. Ini agak kecil ini kompornya. Kompor apa ya? Jadi ini area kompor. Nah, di antara area kompor ini dengan heatsink ini masih ada selah sekitar 50 cm nih guys. Ini cocok ini yang mungkin orang suka masak di rumah, berarti kan perlu potong bumbu, perlu potong sayur. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan heatsink. Nih dari keramik nih, dindingnya setengah keramik. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan furniture guys ya. Tapi sekali lagi guys, furniture di perumahan itu hanya sebagai ilustrasi aja supaya kamu kira-kira tahu nih seperti apa sih tampak dapur ini nantinya guys. Nah, untuk area geraknya saya tunjukin sekali lagi. Ini ya, saya berdiri sini aja ya, tangan saya kalian lihat sendiri. Ini hampir 1 meter, bukan hampir, 1,20 meter mungkin lebarnya dari dapur ini. Tapi di sini masih ada yang kosong nih guys. Jadi bagian belakang ini belum ditutup atapnya nih. Sebagian kecil sini sekitar 2,5 meter dikali 1 meter ya belum ditutup. Jadi mungkin kalau kalian mau tinggal di rumah ini nanti perlu tambahan lah sedikit biaya untuk menutup bagian belakang ini guys. Kalau saya pribadi ya guys ya, saya lebih memilih itu kalau untuk rumah minimalis seperti ini ya. Untuk mensiasatinya sih saya lebih memilih itu nggak punya sekat ini guys. Antara ruang tamu atau ruang tengah dengan dapur. Karena saya ngelihat dulu pernah di salah satu perumahan yang saya pasarkan tuh ruangan itu menjadi lega banget guys. Jadi kayak untuk kompor ini, kalau saya lebih memilih saya pindahkan di dinding ini guys. Jadi dari kompor, heatsink di sini yang mungkin furniturnya saya taruh di bawah atau mungkin di atas juga bisa. Sehingga nanti dari ruang tengah sampai ke dapur itu menjadi satu. Kalau orang zaman now bilangnya open space kalau nggak salah. Jadi kulkas yang tadi di depan kita bisa pindahkan ke belakang, kita masih bisa taruh mesin cuci di sini. Tapi kita masih memiliki rumah yang cukup lega buat keluarga kita guys. Tapi sekali lagi itu opini saya ya guys ya. Gak usah lama-lama guys, kita langsung lihat kamar mandinya rumah ini guys. Letak kamar mandi ini berada di antara kamar tidur ya guys ya. Ini dia guys. Nah ini adalah kamar mandinya cuma satu guys ya. Dilengkapi dengan keramik pastinya. Dan dindingnya juga setengah keramik ya, setengah badan. Nah kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan shower dan toilet duduk guys. Dan masih ada wastafel di sini guys. Tuh wastafelnya guys. Kamar mandi ini memiliki dimensi 1,5 meter dikali 2 meter ya. Udah nggak usah lama-lama guys. Kita langsung lihat kamar anak aja nih guys. Nah sampai juga kita di kamar anak tadi guys. Nah ini bisa dilihat dimensi dari kamar ini adalah lebar 3 meter. Dengan panjangnya itu sekitar 2,5 meter. Nah ini dikasih tempat tidur tingkat ya. Dan lemari yang super gede guys. Seperti kalian lihat sendiri nih guys. Area gerak dari kamar nih memang rada sempit ya guys ya. Jarak dari lemari ini ke tempat tidur ini adalah 65 cm. Ya kalau satu badan saya sih masih lewat lah ya. Dan ini kan lemari menggunakan pintu geser ya. Aduh gimana gesernya ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, kalau kita itu untuk ruang 2,5 meter dengan lebar 3 meter itu sebenarnya cukup untuk 2 orang anak. Asal kita bisa mengatur furniturnya ya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih memilih tempat tidur ini saya akan letakkan di dinding sini guys. Karena dinding ini panjang ke belakang adalah 2,5 meter dan tempat tidur ini panjangnya cuma 2 meter masih masuk. Nah, untuk lemarinya sendiri saya akan memilih lemari yang lebih kecil. Ini lemarinya 190 cm guys. Nah saya lebih memilih itu lemari dengan lebar sekitar 110 cm. Itu sudah cukup besar dan cukup lah untuk keperluan pakaian-pakaian 2 anak ya. Nah walaupun lemarinya saya sudah kecilin jadi 110 cm. Saya akan letakkan di dinding sebelah sini guys. Di mana tempat tidur ini sekarang berada. Jadi area masuk dari pintu sampai ke titik sini itu akan menjadi 170 cm tadi saya ukur guys. Cukup lega kan kalau untuk area gerak untuk kamar 2 orang anak guys. And kita lihat sekali lagi kamar anak ini guys. Untuk kamar ukuran 3 meter dikali 2,5 meter yang akan digunakan untuk 2 orang ya. Jangan lupa gunakan tempat tidur tingkat guys. Agar lebih mudah dalam menata ruangannya.
Yuk kita langsung lihat aja kamar utama dari rumah ini guys. Nah sekarang kita telah sampai nih di kamar utamanya guys. Kamar ini memiliki dimensinya 3 meter dikali 3 meter ya. Di sini sudah dilengkapi dengan lemari yang sama guys, 190 cm, gede banget. Dan juga satu kasur ukuran 160 kalau nggak salah ini. Sekarang kita sudah sampai di kamar utama dari rumah ini guys. Seperti kalian sendiri, ini ada furniturnya. Untuk kasurnya ini adalah lebarnya 160 cm. Dan lemari itu persis seperti lemari di kamar anak guys, 110 cm. Lebar sekali guys. Ditambah satu ada meja kecil di sini ya, buat naruh-naruh barang, mungkin handphone segala macam. Nah untuk area geraknya sendiri, kalau dari sisi sini, antara lemari ini dengan kasur ini jaraknya adalah 50 cm. Dan lemari ini kan pintu geser ya. Untungnya pintu geser guys. Kalau pintu swing ini nyangkut, ini pasti di pintu lemari ini ke kasur ini. Nah tapi dengan 50 cm ya kalian lihat sendiri masih nggak masalah sih menurut saya. Paling meja ini nih guys. Ini meja ini. Ini kalau area ini kita pakai untuk kegiatan juga ini nggak bisa guys. Bisa sih tapi sempit gitu loh. Ini posisi saya ini kaki kiri saya kena kasur, badan saya kena meja ini. Rada sempit sih menurut saya. Jadi kalau kalian mungkin nggak terlalu butuh ini ya hilangkan saja. Jadi kalian nanti punya jalan masuk kalau meja ini dihilangkan. Itu jalan masuknya itu dari dari dinding ini ke tempat tidur ini adalah 70 cm. Cukup lega guys, bukan cukup, sangat lega menurut saya sudah. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian lebih cocoknya gimana? Kasurnya di mana? Lemarinya di mana? Kasih komen di bawah ya guys ya. Oke guys, kita telah selesai nih lihat rumah contoh dari rumah ini ya. Nah sekarang kita harus lihat nih lingkungannya seperti apa sih perumahan ini. Yang katanya lingkungan perumahan ini nggak sumpek guys. Jadi nyaman lah buat kamu yang mungkin lagi nyari rumah yang budgetnya masih 400 jutaan tapi lingkungannya cukup nyaman buat kamu guys. Kita langsung lihat aja guys dari bagian depan dari perumahan ini guys. Sekarang kita sudah sampai di bagian depan dari perumahan ini guys. Nah, kira-kira ada apa aja nih di bagian depan ini? Kita lihat satu persatu ya guys ya. Tuh, ini gerbangnya guys ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri sudah dilengkapi dengan satu pos security. Tentunya ini adalah one gate system ya. Cuman satu pintu keluarnya. Nah ini juga dilengkapi dengan deretan ruko-ruko tuh guys. Nah ini ruko boleh nih yang kalian mau pengen usaha nih, masih tersedia tuh unit-unit ruko tuh sekitar 400 jutaan apa 500 jutaan. Saya nanti kasih infonya di kolom deskripsi juga guys. Dan ruko ini udah luas banget tuh parkirnya tuh, lebar banget guys. Nah yang pasti di depan perumahan ini sudah ada Alfamart tuh guys. Oh enak kan suasananya, suasana enak, Alfamart deket. Dan lokasi dari perumahan ini memang di pinggir jalan guys ya. Tuh bisa kalian lihat sendiri, ini langsung di pinggir jalannya. Jadi nggak masuk ke dalam lagi. Tentu akses ke perumahan ini menjadi lebih mudah buat kalian. Setelah kita lihat semua bagian depan dari rumah ini, nah kita lihat fasilitas apa saja sih yang ada di dalam perumahan ini. Ikutin kami terus guys. Ya sekali lagi ya guys ya, ini adalah gate masuknya nih guys. Nah gimana guys. Oh ya rumah ini memiliki row utamanya ini 7 meter guys. Terus bisa kita lihat sendiri di samping kiri ini batas ini, pagar ini batasnya guys ya. Jadi dia nggak ditembok guys. Jadi dari rumah ini langsung menghadap ke pepohonan tuh guys. Makanya menurut saya sih kalau ditutup tembok justru dia kayak kaku gitu rumahnya. Kalau ini masih terasa enak banget. Nah ini sekelilingnya guys, ini bagian depan nih perumahan tersebut. Masih ada beberapa unit yang kosong tuh kalau di depan guys, kalau kalian tertarik. Oke, nah
Di sebagian kanan ini di jalan-jalan ini memang sudah disediain taman juga ya. Jadi sepanjang jalan ini kalau kalian mau jalan-jalan itu terasa adem, terus ya bener lah seperti mereka bilang bahwa perumahan ini lingkungan itu nggak sumpek gitu loh. Nah di sebelah kirinya ini juga ada taman juga tuh guys. Taman-taman, terus ini untuk pengairannya sendiri ya. Biasanya perumahan tuh nggak terlalu dipikirin sih, jahat juga gue ya. Nah ini sudah ada bagian langsung tuh penampungan air yang nanti akan disalurkan ke saluran pembuangan air di sebelah luar dari perumahan ini. Dan gotnya juga guys keren-keren ini. Jadi cukup rapi ya pembangunannya ya. Misalnya kalian lihat dari sini nih. Ini selokannya kalian lihat sendiri aja tuh rapi guys. Tuh. Enak lah kalau di perumahan ini. Dan jalannya menggunakan material cor ya. Ini bukan baru dicor ya guys, udah lama ini. Tapi saya nggak menemukan adanya kerusakan-kerusakan di coran dari perumahan ini. Jadi mungkin menurut saya nih kesimpulannya bagus nih coran dari perumahan ini. Oke, sekarang kita lihat lagi selain taman dan lingkungan sekitarnya nih apa aja sih yang lagi ada di perumahan ini. Nah ini row kedua guys ya, row kedua. Tuh yang tadi rumah contoh kita lihat itu. Tuh. Nah itu suasananya guys. Tuh. Kita lihat ke depan sana lagi guys. Sekarang kita sampai di row keduanya nih. Tuh bisa kalian lihat sendiri, row 2 ini sudah penuh nih guys. Tuh penghuninya udah banyak. Dan di ujung sana itu ada lagi sedang dibangun musola tuh guys. Di ujung jalan ini persis. Terus sedang dibangun musola. Oke, kita lihat lagi ke bagian belakang rumah ini. Nah ini row ketiga apa keempat, saya lupa nih jadinya. Ini juga sama sudah penuh dengan penghuni guys tuh. Jadi kalian nggak perlu takut lah kalau tinggal di sini masih merasa wah pasti sepi nih perumahannya. Enggak guys, perumahan ini sudah ramai guys sampai ke ujung tuh guys. Tuh di ujung sana ada taman, nanti kita lihat taman apa sih itu, saya juga baru lihat itu. Nah kita akan ke bagian terakhir dari rumah ini guys, paling belakangnya guys. Oke, kita tiba di bagian paling ujung dari row rumah ini ya. Ini dia guys. Tuh sama ini juga udah penuh ya, udah bagian belakangnya udah penuh. Tuh coba kita ajak muter keliling nih, kita sampai ujung belok kanan, nanti kita balik lagi ke depan. Nah ini bagian dari ujungnya juga. Kalian lihat sendiri, ini masih ada space sekitar 1,5 meter kayaknya nih ya, buat rumput-rumput dan tanaman ya. Ini hal-hal kayak kecil kayak gini nih bisa bikin tambah nyaman loh guys. Ini juga sama nih, tuh. Sudah ada taman-tamannya. Nah di sini ada playground ternyata guys. Saya juga baru tahu nih guys. Tuh ya. Jadi kalau kalian punya anak-anak sore-sore pengen main, apalagi kayak suasana gini ya, mendung gitu ya. Ini enak banget nih guys. Tuh. Ya kalau misalnya buat bapak-bapak yang pengen pogging-pogging ya kan. Mungkin di rumah dimarahin sama istri kali pogging ya kan. Nah bisa nih smoking-smoking atau pogging-pogging di daerah sini nih tuh. Keren guys, itu musolanya guys ya. Udah nyaris rampung guys. Keren juga sih menurut saya. Ya, silahkan kalian lihat nih guys tuh. Ini bocah-bocah lagi pada main tuh guys. Oke, kita balik ke depan sebentar guys. Setelah kita muter-muter lihat perumahan ini, menurut kamu gimana nih guys? Tulis dong pendapat kamu di kolom komentar ya guys ya. Untuk detail dari rumah ini, gua juga udah taruh di bagian deskripsi ya guys ya. Karena kan info itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau kamu pengen nanya-nanya rumah ini lebih lanjut, nomor WA-nya juga sudah gua taruh di bagian deskripsi ya guys ya. Bebas banget guys, nggak wajib juga sih kamu nanya. Oh ya guys, minggu depan gua bakal review rumah yang makin dilirik banyak orang gara-gara perubahan batas gaji MBR guys. By the way, rumah kamu keputusan di tangan kamu guys. Kami Easy Home cuma menyajikan informasi aja. Dan sampai ketemu di review-review kami berikutnya guys.